Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roipah dari Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi. Mata kuliah agama semester 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang toharoh. Pengertian toharoh secara bahasa atau etimologi adalah bersih dan suci dari kotoran. Adapun pengertian toharoh secara istilah atau terminologi adalah mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Jenis dan macam toharoh. Toharoh ada dua, yaitu satu, toharoh indrawi atau toharoh lahir. Yang kedua, toharoh maknawi atau toharoh batin. Toharoh indrawi atau toharoh lahir adalah toharoh yang dapat dirasa dan dilihat dengan panca indera. Bersuci yang dilakukan dengan menghilangkan hadas dan najis. Toharoh indrawi ada dua, toharoh hukumiyah atau bersuci dari hadas. Yang kedua, toharoh hakikiyah, bersuci dari najis. Bersuci dari hadas. Hadas adalah sebuah keadaan atau sifat yang menempel pada badan seseorang, di mana ia terhalang dari ibadah sholat dan ibadah lainnya yang mempersyaratkan suci dari hadas. Hadas terbagi menjadi dua, hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar adalah hadas yang ada pada seluruh tubuh. Penyebabnya adalah berhubungan seksual, haid, nifas, dan sebagainya. Sedangkan hadas kecil adalah hadas yang ada pada anggota wudhu. Hadas ini disebabkan oleh buang air kecil, buang air besar, kentut, dan lain-lain. Bersuci dari najis. Najis adalah benda menjijikan atau kotor menurut syariat yang menghalangi seseorang dari syahnya sholat. Apabila seseorang terdapat benda najis yang menempel pada badan, pakaian, ataupun tempat sholatnya, maka sholatnya tidak sah. Dan sebelum sholat, hendaknya ia sucikan terlebih dahulu. Najis terbagi menjadi tiga. Satu, najis mugaladoh atau najis berat, seperti air liur anjing. Dua, najis mutawasitoh atau najis pertengahan, seperti air kencing atau tinja manusia, serta hewan yang tidak dimakan dagingnya. Contohnya tikus, kucing, serta darah, nanah, muntahan, dan sebagainya. Najis mukhafafah atau najis ringan, seperti air kencing bayi laki-laki yang belum makan. Toharoh maknawi atau toharoh batin, yaitu toharoh yang tidak dapat dirasa dan dilihat dengan panca indera, atau mensucikan hati dari segala dosa dan maksiat, baik itu syirik, dengki, sombong, ujub, riya, dendam, dan segala sesuatu yang mengotorinya. Toharoh ini jauh lebih penting karena toharoh maknawi tidak akan terwujud kecuali suci dari syirik atau dengan tobat dan taat. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 28 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu innama musyrikuna najasum, yang artinya sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Quran surat At-Taubah ayat 28. Kesucian atau toharoh merupakan hal yang amat penting dan mendasar dalam hukum Islam, sebab pada hakikatnya kesucian lahir batin adalah prasyarat bagi seorang muslim dan melaksanakan seluruh amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tata cara toharoh atau bersuci. Adapun tata cara bersuci dari hadas kecil adalah cukup dengan berwudu. Adapun tata cara praktisnya adalah sebagai berikut. 1. Niat di dalam hati untuk menghilangkan hadas kecil. 2. Membaca basmalah. 3. Apabila baru bangun dari tidur, dianjurkan membasuh kedua telapak tangan sebelum memasukkannya dalam wadah air sebanyak 3 kali. 4. Berkumur dan menghirup air ke hidung. 5. Membasuh wajah dari dahi bagian atas hingga akhir janggut
dan dari pelipis telinga kanan hingga pelipis telinga kiri, dan dianjurkan menyela-nyela janggut ketika membasuh wajah. 6. Membasuh kedua tangan mulai dari ujung jari hingga siku, dimulai dari tangan kanan dan dianjurkan untuk menyela jari-jari. 7. Mengusap kepala dari ubun-ubun hingga tengkuk. 8. Dianjurkan untuk mengusap kedua telinga luar maupun telinga dalam. 9. Membasuh kedua kaki dari ujung jari dengan menyela-nyelanya hingga kedua mata kaki dari kaki sebelah kanan. Tata cara bersuci dari hadas besar adalah dengan mandi. Adapun rukun mandi ini hanya 2, yaitu niat dan membasuh seluruh tubuh, termasuk lipatan-lipatan tubuh yang tersembunyi dengan air. Sementara mandi yang sempurna, tata caranya adalah: 1. Niat dalam hati untuk menghilangkan hadas besar. 2. Membaca basmalah. 3. Membasuh kedua telapak tangan sebelum memasukkannya ke dalam air. 4. Dimulai dengan membersihkan kotoran yang menempel pada kemaluan maupun tubuh yang lain, seperti bekas mani, darah haid, dan lain-lain. 5. Selanjutnya berwudu seperti berwudu untuk melaksanakan sholat tanpa membasuh kedua kaki, karena ini diakhirkan saat mandi, namun boleh juga dilakukan di awal. Mencelupkan kedua tangan ke dalam air, lalu menyela pangkal rambut dengan kedua tangan hingga basah sembari membersihkan kepalanya. 7. Mengguyurkan tubuh yang sebelah kanan dengan air dan membersihkannya dari atas hingga bawah. 8. Pastikan seluruh tubuh sudah bersih dan terkena air, termasuk lipatan ketiak, pantat, pusar, selangkangan, kerutan lutut, kerutan siku, dan lain-lain. Setelah itu, membersihkannya kedua kaki dengan didahului kaki kanan. Tata cara bersuci dengan tayamum. Apabila seseorang tertimpa hadas, baik besar maupun kecil, sementara ia dalam keadaan sakit atau tidak menemukan air, maka diperbolehkan untuk bertayamum. Adapun tata cara sangat mudah, yakni: 1. Niat. 2. Membaca basmalah. 3. Menepukkan kedua telapak tangan ke atas tanah atau benda berdebu yang suci. 4. Mengusap wajah. 5. Mengusap kedua tangan. Tata cara mensucikan najis mughaladoh adalah dengan membasuhnya sebanyak 7 kali, dan basuhan pertamanya adalah tanah. Tata cara mensucikan najis mutawasitoh adalah apabila ada najis berada di atas permukaan tanah atau lantai, maka cara mensucikannya adalah dengan menyiramnya dengan air hingga najisnya lenyap. Tata cara mensucikan najis mukhaffafah adalah cukup disucikan dengan percikan air saja. Ruang lingkup toharoh. Pembahasan fikih mengenai toharoh meliputi: 1. Alat toharoh, terutama air, berikut pembagian jenis air. 2. Hadas dan najis, berikut pembagian jenis air. 3. Larangan karena hadas. 4. Cara toharoh meliputi istinja, mandi, wudu, tayamum, dan cara menghilangkan najis dan pakaian, tempat, dan perkakas. Demikian saja penjelasan dari saya tentang toharoh. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.